Saya akan mendemonstrasikan sistem pemesanan tiket event yang telah saya buat dengan arsitektur microservice. Sebelum mulai, terdapat prasyarat teknologi yang harus dipenuhi oleh perangkat untuk menjalankan sistem ini, antara lain sebagai berikut. Node.js dengan minimum version 18, PHP dengan minimum version 8.2, Laravel 11, Composer 2.8.9, MySQL 8, dan NPM minimum version 11. Setelah semua prasyarat tersebut terpenuhi, selanjutnya kita bisa melakukan cloning terhadap repository GitHub yang telah saya buat. Dan saya telah berhasil melakukan cloning. Selanjutnya adalah men-setup environment variables untuk gateway dan setiap service-nya dan telah berhasil dilakukan. Setelahnya adalah membuat database. Dan di sini saya sudah berhasil membuat 3 database yakni OutDB, EventDB, dan OrderDB. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan migrasi table. Dan untuk menjalankan migrate ini terlebih dahulu harus menginstal dependensi yang dibutuhkan. Nah, setelah instalasi dependensi selesai, selanjutnya kita bisa melakukan migrasi dan saya sudah berhasil melakukan migrate. Bisa dilihat di sini terdapat table-table yang sesuai dengan skema yang telah dibuat. Setelah migrate berhasil, selanjutnya kita bisa menjalankan semua service-nya secara satu persatu, yang dimulai dengan gateway di sini. Dan gateway sudah berjalan di port 3000. Kemudian out service telah berjalan di port 3001. Kemudian event service sudah berjalan di port 3002. Dan order service telah berjalan di port 3003. Oke, selanjutnya saya akan menguji setiap endpoint yang telah dibuat. Di dalam repository terdapat test collection Postman yang dapat diimport langsung ke Postman yang hasilnya sebagai berikut. Langsung saja kita mulai dari out service yang pertama. Kita akan menguji endpoint register dengan body request sebagai berikut. Berhasil, kita coba cek di database. Berhasil tersimpan. Selanjutnya, saya akan melakukan registrasi user yang kedua, yang akses tokennya akan digunakan untuk tes yang lain. Selanjutnya kita akan menguji error register dengan email yang telah terdaftar. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji error pada endpoint register dengan body request yang tidak lengkap. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji endpoint login dengan kredensial yang benar. Hasil sesuai. Sebelumnya, refresh token berhasil dibuat. Ya, ini untuk yang user pertama pada proses register yang sebelumnya. Ini user kedua. Dan ini adalah refresh token lagi yang setelah login. Selanjutnya saya akan menguji error endpoint login dengan kredensial yang salah. Sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji error endpoint login dengan body request yang tidak lengkap. Sesuai. Kemudian saya akan menguji endpoint login dengan GitHub. Di sini saya akan mengisi kredensial saya terlebih dahulu. Oke, setelah mengisi kredensial GitHub dengan benar, saya berhasil ter-redirect ke endpoint callback di sini. Proses login dengan GitHub berhasil dan mengeluarkan akses token. Kita coba cek di database apakah sudah tersimpan. Yap, sudah tersimpan. Selanjutnya saya akan menguji endpoint whoami yang protected dengan akses token. Hasil sesuai menampilkan data user dengan benar. Selanjutnya saya akan menguji error endpoint whoami dengan mengirim request tanpa token. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji endpoint refresh dengan body request sebagai berikut. Hasilnya sesuai. Kita lihat apakah tergenerate. Yap, tergenerate refresh token yang baru. Oke. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint refresh dengan token refresh yang tidak valid. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji endpoint logout dengan body request sebagai berikut. Hasilnya sesuai. Kita coba lihat di blacklist token. Akses token yang sebelumnya dipakai oleh user telah masuk ke blacklist token dan kini tidak bisa dipakai lagi. Sekarang kita coba apakah benar tidak bisa dipakai lagi. Yap.
Hasil sesuai, token has been revoked. Selanjutnya kita akan coba untuk login lagi. Apakah berhasil mengenerate token baru atau tidak? Yap. Hasil sesuai dan berhasil mengenerate token baru. Untuk out service selesai. Oke, kita lanjut ke event service. Langsung saja kita mulai di endpoint yang pertama, yakni endpoint untuk create event baru dengan body request sebagai berikut, disertai dengan akses token user pertama. Hasilnya sesuai. Apakah data event baru berhasil disimpan? Yap, berhasil disimpan. Next, kita coba menguji error pada endpoint create event dengan mengirim request tanpa token. Hasil sesuai, yakni unauthorized. Selanjutnya, saya akan menguji error pada endpoint create event dengan body request yang tidak lengkap. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji endpoint get all events. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji endpoint get events dengan parameter location dengan value Jakarta. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji endpoint get events dengan filter status sebagai scheduled. Hasilnya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji endpoint get events dan menggunakan pagination. Di sini page-nya bernilai 1 dan events per page itu ada 5. Hasilnya sesuai, namun karena datanya cuma 1, jadi yang ditunjukkan hanya 1, tetapi bisa dilihat bahwa per page-nya dan datanya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji endpoint get events by ID. Yap, hasilnya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji error pada endpoint get events by ID dengan ID tiket yang tidak valid. Ya, hasilnya sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji endpoint untuk mengupdate event dengan akses token user pertama dan body sebagai berikut. Hasilnya sesuai. Dan sekarang data hasil update telah disimpan. Ya, sudah berubah title ya. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint update event dengan akses token yang dimiliki oleh user kedua. Hasilnya sesuai, forbidden, karena bukan pemilik event. Selanjutnya saya akan menguji endpoint untuk create tickets dengan body sebagai berikut dan disertai akses token user pertama. Hasilnya sesuai, kita cek apakah ada. Ya, datanya sudah tersimpan di database. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint create tickets, di mana akses token yang diberikan adalah akses token milik user yang kedua. Hasilnya sesuai, forbidden. Selanjutnya, saya akan menguji error pada endpoint create tickets dengan harga yang tidak valid. Hasil sesuai dengan message the price field must be at least 0. Selanjutnya, saya akan menguji endpoint get tickets by event. Di sini langsung saja. Ya, hasilnya sesuai, menampilkan data tickets yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menguji error pada endpoint get tickets di mana ID events tidak valid dan tidak ditemukan. Hasilnya sesuai dengan menampilkan array kosong yang berarti event tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita akan menguji service yang ketiga, yakni order service. Langsung saja di endpoint yang pertama, yakni endpoint checkout. Sini dengan body yang sebagai berikut dan disertai akses token user pertama. Kita cek. Ya, order berhasil dibuat. Apakah tersimpan di database? Ya, tersimpan dan berhasil membuat 2 order item sesuai dengan quantity yang diminta. Nah, sekarang coba kita cek di database event apakah kuotanya sudah berkurang. Ya, saat ini kuota berkurang karena kita membeli 2 tiket jadi 98 dari 100.
Selanjutnya saya akan membuat order yang kedua untuk pengujian di tes yang lain. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint checkout, di mana kita coba pesan tiket yang melebihi kuota. Siap, hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint checkout dengan tiket ID yang invalid. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint checkout, di mana event tidak ditemukan. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint checkout, di mana kita mencoba request tanpa token. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji endpoint get my orders. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji endpoint get order by ID. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint get order by ID dengan menggunakan akses token user kedua. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint get order by ID, di mana ID order tidak ditemukan. Hasilnya sesuai dengan array yang kosong mengindikasikan bahwa tidak ada order yang ditemukan. Selanjutnya saya akan menguji endpoint pay order, dengan body sebagai berikut dan disertai akses token user pertama. Hasilnya sesuai, payment sukses. Kita coba cek di database apakah sudah berubah statusnya. Ya, statusnya sudah berubah menjadi paid dan sudah masuk ke dalam table payments. Ya. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint pay order, di mana kita menggunakan akses token user kedua. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint pay order, di mana kita mencoba membayar order yang sudah dibayar. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji endpoint get e-ticket. Oke, hasilnya sesuai dan berhasil mengenerate QR code berbasis PNG base 64. Selanjutnya saya akan menguji endpoint error pada endpoint get e-ticket, di mana ordernya belum dibayar. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint get e-ticket, di mana kita menggunakan akses token user kedua. Hasilnya sesuai. Selanjutnya saya akan menguji endpoint validate ticket dengan body sebagai berikut dan disertai akses token user pertama. Hasilnya sesuai. Kita coba cek apakah tiket sudah terpakai atau belum. Statusnya berubah. Yap, statusnya sudah berubah menjadi 1, yang artinya tiket sudah dipakai. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint validate ticket, di mana tiket sudah digunakan. Ya, tiket sudah digunakan. Selanjutnya saya akan menguji error pada endpoint validate ticket, di mana tiket code-nya invalid. Hasilnya sesuai. Selanjutnya untuk order service semuanya sudah selesai dan masih ada endpoint yang belum dicek, yakni endpoint delete event untuk event service. Di sini saya akan mencoba menguji endpoint delete event dengan menggunakan akses token user kedua. Yap, hasilnya error sesuai. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menghapus eventnya. Ya, hasilnya sesuai 204 no content. Kita coba cek di database apakah sudah hilang. Yap, hasilnya sudah hilang, kosong. Selanjutnya kita coba menguji error pada endpoint delete event, di mana event sudah tidak ditemukan. Yap, hasilnya sesuai. Sekian untuk pengujian sistem pemesanan tiket event. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.